Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati para asatidz, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Al-Firdaus yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, malam ini walaupun tadi hujan, Allah masih menuntun kita, Allah masih menakdirkan kita untuk bisa hadir bersama-sama menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk menyikat waktu kita teruskan masih bicara soal air ya. Kemarin sudah dibahas bahwa syarat wudu atau mandi pertama harus menggunakan air mutlak ya, air mutlak yang belum mustakmal, air mutlak yang tidak bekas pakai. Mutlak itu apa? Kemarin dibahas, mutlak itu ya air yang sebutannya air aja udah, nggak pakai air mawar misalnya ya, nggak ada embel-embel di belakangnya. Kalaupun ada hanya kebetulan, misalnya air sumur karena kebetulan adanya di sumur. Tapi kata sumur ini hilang ketika dipindahkan dari sumur pindah ke kolam. Orang nyebutnya sudah air kolam. Dimasukkan botol, namanya air botol, berarti air itu masih air mutlak karena nama yang di belakangnya selalu berubah tergantung tempat. Air aqua itu mutlak nggak? Kan belakang ada kata aqua misalnya. Kata aqua itu kan karena botolnya masih pakai botol aqua. Coba pindahin ke botol lain atau pindahin ke kulkas, botol yang di kulkas. Orang nyebutnya bukan aqua lagi, ambil air di kulkas atau air kulkas. Artinya apa? Itu semua masih disebut air mutlak walaupun di belakangnya ada kata lain selain air ya. Jadi air aqua, air air hujan sama. Air hujan tuh orang nyebut air hujan karena baru turun. Coba udah dipindahin ke ember, orang nggak nyebut lagi air hujan. Dipindahin ke kolam atau ngalir ke empang, udah air empang namanya ya. Jadi kata air ya, yang di belakangnya ada sifat atau ada embel-embelnya itu kalau dia nggak tetap, maka berarti air tetap mutlak. Beda dengan air mawar. Air mawar itu ditaruh di mana aja mawarnya nggak hilang. Ditaruh di botol apa, di botol air mawar. Kalau di plastik apa, di plastik air mawar. Sampai tumpah, apa yang tumpah itu? Berarti itu air tidak mutlak. Artinya kalau tidak mutlak tidak bisa dipakai berwudu atau mandi menghilangkan najis. Yang tidak mustakmal artinya bukan bekas pakai ya. Pakai untuk wudu menghilangkan hadas atau bekas pakai menghilangkan najis. Meskipun masih bening, saya wudu pakai keran, air dari keran saya tadain bekas wudunya, dapat 1 ember. Namanya masih mutlak, air mutlak karena masih bening. Tapi itu tidak bisa dipakai karena mustakmal, air bekas ya. Nah, ditambah lagi hari ini wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran. Ditambah lagi air mutlak yang tidak mustakmal dan belum berubah. Artinya ada air sebenarnya tidak mustakmal tapi sudah berubah. Ini juga nggak boleh dipakai wudu. Misalnya air di ember belum dipakai tapi kecebur rinso ya. Sampai orang nyebut apa ini air rinso ya. Meskipun tidak pernah dipakai, bukan mustakmal, itu air tetap tohir, suci, tapi tidak bisa
Makanya kalau nyuci harus bilasnya yang bersih, ya. Kan basuhan pertama itu air dikasih rinso. Berarti air yang sudah bercampur rinso itu suci, tidak bisa mensucikan. Sekedar menghilangkan mungkin kotoran-kotoran yang nempel di baju. Untuk bisa menjadi suci tetap butuh air mutlak, air yang belidak apa tidak bercampur barang lain seperti rinso dan seterusnya. Nah, lalu air berubah ini ada bikholitin. Air berubah yang kemudian menjadi air yang tidak mutahhir, ya. Kalau tohir itu suci, mutahhir mensucikan. Kalau tohir mutahhir, suci mensucikan, ya. Sebab ada suci tapi nggak mensucikan, seperti yang kopi ini suci. Tapi kalau tangan saya ada darah, saya cuci pakai kopi nggak bisa suci, karena ini hanya suci, hanya tohir tapi tidak mutahhir. Nah, air yang berubah itu menjadi tohir ghairu mutahhir, tohir suci dan tidak mensucikan. Kalau bercampur sesuatu, ada berubah karena bercampur sesuatu, kayak ini kopi ini campur sesuatu, ya, hitamnya ini nyampur dengan air, nggak bisa dipisah. Sehingga kalau saya diminta tolong pisahkan air dengan kopinya, nggak bisa, disebut khalid. Tapi kalau berubahnya karena sesuatu yang tidak mencampur atau tidak bercampur, misalnya ini tadinya di gelas ada air putih, dimasukkan biji salak misalnya, atau dimasukkan biji rambutan, berubah warnanya agak kuning, ya, karena tidak bercampur, ya, maka ini air tetap suci dan mensucikan, gitu ya, karena ya. Air manis karena gulanya kan nggak bisa dipisah itu, ya kan? Gimana? Berarti itu suci tapi tidak mensucikan. Jadi jangan mentang-mentang kaya cepok pakai teh botol, nggak suci, ya. Ya. Itu suci tapi nggak bisa untuk mencuci najis, ya. Misalnya gusi saya berdarah, kalau sholat kan nggak boleh gusi berdarah, harus dicucinya pakai teh, kumur-kumur pakai teh, itu nggak bisa suci. Mungkin darahnya bersih, iya, tapi nggak suci. Kenapa? Karena teh itu termasuk suci tapi tidak mensucikan. Buah bakso, buahnya sayur, buah sop, itu suci tapi tidak mensucikan. Itu yang suci, berubah karena beda suci. Ada juga au binajisin wa in khallat taghayyur walau kana al-ma'u katsiran. Air yang tohir mutahhir itu juga tidak boleh air yang berubah karena benda najis, walaupun berubahnya hanya sedikit. Walau kana al-ma'u katsiran, walaupun airnya banyak. Mungkin pertemuan yang dulu pernah saya sampaikan. Air itu kalau dalam fikih dibagi dua, air banyak, air sedikit. Air banyak itu bahasa fikihnya disebut dua kulah. Dua kulah itu begitu diukur pakai ukuran senti, bentuk kubus ya, kotak kayak kamar bak mandi itu, maka tinggi 60 cm, kedalamannya maksudnya ya, lebar 60 cm, panjang 60. Jadi panjang kali lebar kali dalam itu 60 kali 60 kali 60 cm. Belum ini khilaf ya, ini sambil pendapat yang mayoritas. Artinya kalau ada bak mandi isinya lebarnya segitu 60 kali 60 cm kali kedalaman 60, itu baru pas dua kulah. Yang kalau diambil dengan satu gayung berarti sudah tidak lagi dua kulah. Bedanya apa? Air dua kulah dan yang kurang dari dua kulah. Air kalau dua kulah atau lebih itu ketika kena najis dan tidak berubah tetap tohir mutahhir, suci dan mensucikan. Kemarin saya contohkan kolam renang, orang berenang 100 orang, semuanya kencing. Bahkan kadang-kadang udah di atas, lagi duduk di atas, pengen kencing malah nyebur dia, pura-pura berenang. Gimana itu air? Jawabnya karena itu air banyak, airnya banyak, 2 kulah lebih, maka air itu biar dikencingin tetap suci dan mensucikan kalau tidak berubah. Sifatnya air 3, bau, warna, rasa. Bau, warna, rasa. Jadi kalau kolam renang habis dikencingin, cium aja baunya, nggak ada bau kencing. Warnanya pun tetap bening, nggak ada warna kencing. Terakhir sifat air adalah rasa, jilat aja.
Kalau nggak ada rasa yang aneh, rasanya air putih, berarti rasanya pun tidak bro. Nah, ketika sifat yang tiga nggak berubah, bau, warna, rasa nggak ada yang berubah, air tetap tohir, mutohir, meskipun dikencingin. Bahkan maaf ya, ada yang cepirit karena itu airnya bergelombang, bergerak, nyampur sampai hancur di situ. Kita panggil orang yang nggak tahu, tentunya kalau orang tahu mungkin udah pikirannya udah ini duluan, dipengaruhi oleh penglihatan tadi kan. Panggil orang, Kang, lihatin Kang, ini air Kang berubah nggak? Cium baunya, bau apa? Nggak ada, gitu kan. Padahal yang cepirit tadi di situ. Warna berubah nggak pencapaian? Enggak, masih bening, bagus. Rasanya coba, nggak ada rasa apa-apa. Oh berarti walaupun ada yang cepirit tetap tohir, itu air banyak. Tapi kalau air sedikit, ketetesan najis, meskipun tidak berubah, air menjadi mutanajis, harus dibuang. Artinya nggak bisa dipakai. Ya, kalau dibuang sayang ya kembalikan ke kolam yang airnya banyak, ya. Terus embernya ini dicuci, ambil lagi. Kenapa? Air yang najis bisa kembali suci kalau dia menjadi dua kulah dan tidak berubah. Misalnya tadi ngambil dari kamar mandi, airnya banyak di kamar mandi, karena kolamnya ukuran 1 meter adalah 1 meter. Baru ngambil 1 ember mau dipakai nyuci, dikencingin sama anak, dibuang sayang ini. Musim kemarau tuh ngumpulinnya semalam itu air. Gimana? Tuangin lagi ke belakang, aduk, gitu kan? Baru embernya yang kita pakai tadi cuci bersih, ambil lagi dari air kena. Walaupun tadi mutanajis karena sudah kembali sifat airnya agak berubah, ya, maka kembali tohir, suci dan mensucikan. Itu bedanya air banyak dan dikit, ya. Makanya kalau kita punya kamar mandi sebaiknya juga baknya itu jangan pas-pasan 60, ya, paling nggak 75 kali 75 dalamnya 1 meter. Sehingga kalau kita ambil beberapa gayung, ya, itu masih tetap ada 2 kulah, termasuk air banyak, sehingga walaupun kecipratan air kencing tetap suci dan mensucikan. Bahkan kalau air 2 kulah itu 2 kulah lebih, ya. Kalau kita sayang air, kita mau mandi misalnya nih, mau mandi cebok yang bersih, kaki cuci bersih pakai sendal, terus nyebur. Mandi Jumat misalnya, saya niat mandi Jumat, naik mandi Jumatnya dapat, airnya tidak menjadi mustakmal. Kenapa? Karena airnya banyak. Jadi 10 orang mandi Jumat tapi air tidak berkurang, ya. Itu kalau airnya banyak, itu bedanya air sedikit dan banyak. Memang kalau yang paling aman pakai shower atau pakai keran, itu paling aman. Artinya apa? Kalau pakai shower itu airnya insya Allah dijamin air yang masih tohir. Kalau pakai ember gitu kadang-kadang mengerikan, ya. Mengerikan, takut kecipratan najis. Sebab kalau udah kecipratan najis berarti menjadi mutanajis. Nah, saya ulang. Jadi syaratnya wudhu dan mandi pakai air mutlak yang belum mustakmal, belum bekas pakai dan tidak berubah bau, warna dan rasanya. Nah, air yang berubah, kalau berubahnya karena najis menjadi mutanajis. Kalau berubahnya karena benda suci, maka tetap suci tapi tidak mensucikan. Ya, ini berubah karena benda suci kopi ini. Ini suci tapi tidak mensucikan, nggak bisa dipakai wudhu, nggak bisa dipakai mencuci najis. Yang tadi saya terangkan, di sini terangkan wala tanjusu kullata ma'in walau ihtimalan ka'an syukka fi ma'in abalaghahu ma amla wa in tuyuqinat qillatuhu qablu bimulaqati najisin malam yataghayyar bihi. Artinya air yang ada 2 kulah atau lebih, meskipun hanya kira-kira kayak itu gini, ini air tadinya sedikit, terus ditambahin, terus ragu ini 2 kulah apa belum, gitu kan? Ragu sudah 2 kulah apa belum? Maka ulama mengatakan ya anggap aja udah 2 kulah berarti. Artinya kalau cuma ketetesan najis asal tidak berubah tetap tohir, mutahhir, suci dan mensucikan. Terus wayan jusu qalilul ma wa huwa madunal kullataini haitsu lam yakun walidan biwusuli najisin ilaihi yura bil basaril mu'tadili ghairu ma'fuwin anhu fil ma' walau ma'fuwan anhu fis shalah.
kaghairihi min rabbin wa ma'in. Wa in kasura la biwusuli maitatin la dama li jinsiha sa'ilun inda syaqi udwin minha ka akrobin wa wazarin illa intaqiyyara ma asobatu walau yasiron fahina idin yanjusu. Ini juga yang tadi udah saya singgung ya. Air yang banyak tadi saya jelaskan. Kalau air sedikit berarti kurang 2 kula. Kurang 2 kula itu ukurannya kalau tempatnya berbentuk kubus kotak tadi ya, 60 kali 60 dalamnya 60 itu pas 2 kula. Nah, air yang kurang dari 2 kula atau air sedikit itu menjadi najis karena terkena najis, tapi najis yang tidak dimaafkan. Nanti ada najis dimaafkan. Nah, air 2 kula yang kurang 2 kula menjadi najis karena terkena najis itu kalau air tidak mendatangi najis, tidak diguyurkan, airnya diem, misalnya air di ember kurang 2 kula, baju-baju yang najis dimasukin belakangan air duluan, maka air yang di ember menjadi najis. Tapi ketika baju yang najis duluan masuk di ember terus diguyur pakai air, sepenuh ember pun kan nggak sampai 2 kula itu, karena airnya yang datang maka air punya kekuatan mendorong najis, maka air boleh dipakai mencuci. Tapi kalau air duluan baru baju yang najis belakangan dicelup-celupin, maka baju yang tadinya nggak najis jadi ikut najis. Jadi kenapa airnya menjadi bukan najis? Cuman di sini dikatakan najis yang bisa membuat air menjadi najis ya, mutanajis, itu najis yang tidak dimaafkan. Jadi nanti ada najis yang dimaafkan. Dimaafkan ketika kena air, tapi tidak dimaafkan ketika sholat. Atau sebaliknya, ada najis yang kalau di bawah sholat itu dimaafkan, kena air tidak. Yang pertama contohnya, air yang dimaafkan kalau kena air, tapi nggak dimaafkan kalau di bawah sholat. Apa? Najis binatang, bangkai binatang yang binatang itu nggak punya darah mengalir ketika dirobek, seperti kecoa. Kecoa itu kita patahin, kita gunting, kita iris jadi 2, nggak ada darah yang mengalir. Cicak sama, ya. Lalat sama, itu punya darah tapi nggak sampai mengalir. Artinya kalau badannya kita robek, nggak ada darah yang netes. Nah, bangkai-bangkai hewan seperti ini kalau kena air dimaafkan, asal nggak berubah. Misalnya ini air di gelas ini, tiba-tiba ada lalat terbuang, muter-muter masuk ke gelas mati. Berarti kan ada bangkai di sini. Nah, bangkai lalat itu karena nggak punya darah yang mengalir, maka najis tapi tidak bisa menajiskan air. Kenapa? Karena dimaafkan. Sampai-sampai bangkainya suruh dibuang misalnya, airnya boleh dipakai untuk wudhu. Kenapa? Karena bangkai ini bangkai yang nggak ada darah yang mengalir. Untuk kena air dimaafkan. Tapi kalau di bawah sholat tidak. Saya habis sholat iseng-iseng ngerogoh kantong ternyata ada kecoa. Gimana? Berarti saya sholat membawa bangkai, tidak sah. Karena itu hanya dimaafkan untuk kena air, tapi tidak dimaafkan kalau di bawah sholat. Sebaliknya ada najis yang kalau kena baju kita pakai sholat boleh dan sah, tapi kalau kena air tidak. Najis apa? Misalnya najis bangsat, najis darah bisul kita sendiri ya. Saya tiba-tiba bisul saya pecah, kena paha, kena sarung, maka darah atau nanah dari bisul saya sendiri yang kena sarung ini dimaafkan, sehingga sarung yang kena darah atau nanah boleh saya pakai sholat, dimaafkan. Tapi seandainya sarung ini nyentuh air, najis yang di sarung, maka air itu menjadi najis, nggak dimaafkan. Contohnya gini, saya tidur, kebetulan tempat tidur saya banyak bangsat, sehingga waktu saya tidur itu kan karena digigit bangsat tidurnya nggak tenang, ya, tengkurap miring apa, akhirnya bangsat yang nempel di baju kita pada pecah, itu darahnya nempel di kaos saya. Gimana? Itu dimaafkan, bahkan walaupun penuh banyak dimaafkan. Tapi ketika kaos saya kecemplung di air di ember, maka air yang di ember menjadi najis, tidak dimaafkan. Jadi ini najis yang kalau di bawah sholat dimaafkan, tapi kalau kena air tidak dimaafkan.
Kemudian wasaniha, kita masuk syaratnya wudu dan mandi yang berdua. Pertama kan pakai air yang mutlak, tidak mustakmal dan tidak berubah. Nomor 2, jaryu ma'in ala udwin maksulin, mengalirnya air pada anggota yang harus dibasuh. Fala yakfi an yamassahul ma' bila jaroyanin, tidak cukup hanya diusap dengan air tanpa ada yang mengalir, air mengalir ya. Li'annahu la yusamma ghuslan, karena kalau cuma diusap, mashu itu bukan membasuh. Jadi kalau kita wudhu atau mandi, bagian-bagian yang harus dibasuh airnya harus mengalir. Tidak boleh hanya tangan dibasahin atau sapu tangan dibasahin, diusap-usapin. Itu tidak membasuh namanya. Itu mengusap. Dalam wudhu yang diusap cuma kepala. Berarti muka harus mengalir, tangan harus mengalir. Nggak boleh hanya diusap. Cuma memang ada mazhab lain yang membolehkan. Jangan heran kalau pas haji atau umroh, saya sering melihat orang kulit hitam itu hanya bawa satu botol aqua kecil, itu bisa wudhu berdua kadang-kadang. Cuma tangan dikit, diusap-usap, dikit, diusap-usap. Jadi kalau segelas ini bisa wudhu sendirian itu. Kenapa? Mereka cuma diusap. Dan kita jangan ikut. Kita mazhab Syafi'i yang namanya membasuh harus termasuk kalau ubin kita najis di rumah kita ini. Hanya dilap. Ngepel kita umumnya kan cuma dilap kan itu. Ya, lap, kita basahin, kita cuci, kita peres. Habis sudah beres buat ngelapin ubin. Kalau ubin itu najis, maka nggak bisa menjadi suci. Bersih iya, kelihatannya bersih, nggak ada debu, tapi tidak suci. Untuk mensucikan harus dibasuh, dan membasuh itu air harus mengalir. Ya, paling-paling ya kemarin sudah saya contohkan triknya kalau pengen nyuci najis nggak perlu banyak air. Misalnya satu kotak ubin kita ada najis dikencingin, kucing misalnya. Caranya kencing kucing diambil, dikeringkan dulu pakai tisu, digosok itu sampai warna ubin yang kena kencing sama yang nggak kencing warnanya sudah sama. Berarti menjadi dari ainiyah menjadi najis hukmiyah. Kalau sudah begitu, tinggal cari air satu gayung, disiram sedang mengalir ya, dan disiram di atasnya dibujuri bukan. Dari sebelumnya itu disiram sampai mengalir airnya. Ya, mengalir di atas ubin itu. Begitu sudah dialirin air, tinggal cari lap yang bersih, anduk bersih, dilapin, suci sudah. Jadi mencuci najis tapi nggak perlu banyak air, cukup satu gayung atau mungkin hanya 2-3 gayung. Rumah kita nggak perlu basah kemana-mana. Intinya yang namanya membasuh harus airnya mengalir. Wasalithuha, yang nomor 3 syarat wudu dan mandi, Allah yakuna alaihi ay alal udhi mughayyirun lil ma' taghayyuran dharran. Artinya pada anggota wudu tidak boleh ada kotoran, meskipun kotoran suci, yang bisa merubah warna air. Contoh yang gampang gini, ada orang perempuan pakai make up tebal, biasanya pengantin dia pakai make upnya tebal. Waktu mau wudu dia nggak cuci dulu mukanya, langsung nawaitul wudu. Berarti air yang kena muka ketika dia nawaitul wudu itu airnya berubah oleh make up, dan ini tidak sah karena air yang dipakai air yang sudah berubah walaupun berubahnya karena make up. Artinya apa? Kalau orang perempuan pakai make up tebal banyak, sebelum wudu cuci muka dulu. Mukanya sudah bersih, make upnya sudah bersih, baru dibasuh sambil niat nawaitul wudu. Karena syaratnya apa? Syaratnya memang di anggota badan wudu atau di anggota badan kita atau wudu kita tidak boleh ada sesuatu yang bisa menyebabkan air itu berubah. Yang nomor 4, warabi'uha alla yakuna 'alal udhi ha'ilun bainal ma' wal maksul kanuratin wa syama'in wa tuhnin jamidin. Yang nomor 4, syaratnya wudu atau mandi sama, harus tidak ada sesuatu di anggota badan kita ini, di kulit kita, sesuatu yang bisa menghalangi air nyampe ke kulit, seperti cat misalnya ya. Habis ngecat rumah pakai catnya cat minyak, waktu wudu ya, lupa nggak dibasuh dulu, begitu selesai wudu ketahuan bahwa tangannya ada catnya, berarti wudunya belum sah. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit.
Itu dulu. Ini yang syarat yang terakhir nomor 5 ini panjang pembahasannya nanti. Ini nanti buat berikutnya. Sekarang dibuka dulu pertanyaan, silakan kalau ada, kalau nggak ada ya saya tambah nomor 5-nya nanti.